Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kabar Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video ataupun informasi masih dengan kabar Ibu Supriyani, guru yang tersandung hukum terkait dengan kabar penganiayaan terhadap muridnya sendiri. Ya. Dan di sisi lain, ya, ini lagi hangat-hangatnya lagi, yaitu terkait dengan dana atau uang damai, ya, yang pernah viral pada pekan lalu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, ya, bagaimana uang damai itu muncul, bagaimana uang damai itu mulai diperbincangkan seperti itu, ya. Pernah Bapak Kepala Desa memberikan klarifikasi dengan membuat video, ya, disebarluaskan yang memakai baju putih, ya, yang ada di atas ini, ya. Ini adalah video klarifikasi pertama. Beliau mengatakan awal mula uang damai yang sempat viral itu awal mulanya dari mana. Nah, di sini itu disampaikan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya dengan atau sesuai dengan fakta sesungguhnya. Tetapi pada video berikutnya lagi, mungkin selang beberapa hari atau beberapa minggu, ya, ada video lagi beredar, ya, yang dibuat oleh Bapak Kepala Desa lagi, sama memakai jaket warna coklat dengan klarifikasi yang berbeda, ya, seperti itu, ya. Nah, ini yang membuat kita sebagai masyarakat itu jadi bingung, ya, jadi merasa aneh seperti itu. Dan setelah saya amati betul-betul, ya, ternyata pada video yang kedua, klarifikasi yang kedua, ternyata memang dari raut wajahnya itu ada intimidasi dari seseorang, ya. Intimidasi dari seseorang, ya. Dari awalnya pertama kali membuat klarifikasi video, beliau Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa uang dana itu mulanya datang dari oknum polisi, ya, oknum polisi. Dan pada klarifikasi kedua, beliau mengatakan uang dana itu datangnya atas inisiatif dari kepala desanya tersebut. Dari inisiatif kepala desa memberikan solusi opsi sebagai sarana untuk damai, seperti itu, ya. Tetapi di video kedua itu terjelas, sangat jelas bahwa kepala desa terlihat sangat merasa terintimidasi, tertekan seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Kepala Desa membuat video lagi bersama, kalau nggak salah itu bersama dengan lembaga bantuan hukum, kalau nggak salah mungkin dari lawyer-lawyer ataupun pengacara yang mendampingi beliau, membenarkan isu, ya, uang damai tersebut awalnya dari mana. Dan di video ini yang bersama teman-teman lembaga hukum itu adalah video ataupun klarifikasi yang sesungguhnya, ya, seperti itu. Mari kita simak, mari kita perjelas, ya, bagaimana alurnya ataupun bagaimana cerita sesungguhnya, bagaimana fakta sesungguhnya, seperti itu. Baik, ya, kita tonton, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini biar tidak gagal paham. Oke, cekidot. Oke, di atas ini adalah video klarifikasi pertama dari kepala desa, ya, yang mengatakan bahwa dana tersebut awal mulanya itu dari oknum polisi yang ada di polsek setempat tersebut, ya. Ini klarifikasi pertama, ya, seperti itu. Angka 50 juta mulainya dari oknum kepolisian, ya. Ini yang pertama, teman-teman, ya. Video pertama bisa cari di internet, di YouTube, ya. Seperti itu. Nama saya Oke, Pak baik, Raya, teman-teman, ya. Ini adalah video klarifikasi yang kedua. bertugas di desa. Berbeda sekali saya dengan pernyataan yang pertama. Yang kedua ini mengatakan bahwa uang itu datangnya dari inisiatif saya pribadi, dari kepala desa pribadi. Nama saya ya. Pak Deswono Raya. Jelas sekali dari raut wajahnya ini tertekan sekali.
ada intimidasi dari nama seseorang. saya Pak Desa Wonoraya. Bisa disimak ya sampai selesai ya. Bertugas di desa. Perkenalkan, nama saya Pak Desa Wonoraya, yang mana saya bertugas di Desa Wonoraya, menyampaikan bahwa dana yang bunyi 50 juta itu, yang mana itu awal mediasi saya selaku pemerintah merasa bagaimana dengan warga saya mencoba untuk memediasi sendiri, menawarkan opsi itu. Yang pertama dari angka 20 sampai 30, namun jangankan 20, 50 atau 100 pun, kalau pihak korban tidak mau damai atau mencabut, tidak akan selesai. Inisiatif dari kami. Intinya, kami itu siapa-siapa? Saya begitu selaku pemerintah, karena melihat warga saya itu ibalah, dengan artinya keluhan bahwa beliau itu, bagaimana Pak, saya sementara begini, cobalah berupaya. Jadi saya selaku pemerintah menyampaikan itu, dan itu hasilnya saya sampaikan kepada pihak Ibu Supriani, bagaimana ini dengan opsi ini, kira-kira bagaimana. Itu dia terdiam. Memang mutlak itu awal dari kami. Dan ini teman-teman, ini adalah video klarifikasi yang ketiga yang didampingi oleh yang diduga dengan lembaga bantuan hukum ya, sehingga Bapak Kepala Desa berani speak up lagi terkait dengan pernyataan yang pernah beliau buat sebelumnya ya. Jadi Bapak Camat sudah berani, Bapak Kades sudah berani speak up lagi, mungkin karena didampingi oleh teman-teman lembaga hukum ini, seperti itu ya. Semangat Pak Desa, Kepala Desa ya, jangan takut untuk bersuara yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Silakan ditonton videonya ya, dicermati baik-baik teman-teman. Klarifikasi terkait video itu, yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih, itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Iya. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek itu. Kapolsek itu Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Iya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rejab Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Atau Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali, kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu.
Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya bagaimana? Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Kepada Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur, artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait kadul Pak, kadul. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan